فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sambil lihat-lihat pembahasan kemarin kita telah masuk pada pembahasan dzarful makan. Dzarful makan yang terbagi menjadi berapa, Abdul Hafidz? Dua, apa saja? Mukhtas dan ghairul mukhtas. Ghairul mukhtas diistilahkan juga apa? Mubham. Tayyib. Yang mukhtas itu yang bagaimana, Talha? Maksudnya ma yadullu ala makanin mahdud, menunjukkan tempat yang sudah apa? Tertentu. Madrasah, masjid, rumah. Nah, yang mukhtas ini apakah dia masuknya ala dzarfiyah? Indaka syukran. Nah, maksudnya binaz'il khafid. Kemudian yang mukhtasnya bagaimana? Ada yang tidak menunjukkan tempat secara tertentu. Contohnya seperti amama, khalfa, fawqa dan seterusnya. Nah, inilah kata-kata yang apa? Yang dimaksud dalam pembahasan kita ya. Nasab ala dzarfiyah. Dia nasab sebagai dzarf makan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Untuk dzarf makan mudah ikhwan. Karena apa? Karena intinya kata-kata yang menunjukkan tempat sudah tertentu sehingga tinggal butuh dihafal. Sekarang pada babul hal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-halu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Nah, dimaksud dengan hal adalah isim yang dinasabkan, yang menafsirkan apa-apa yang masih mubham, yang berupa hayat, keadaan-keadaan. Mudahnya ikhwan, berarti intinya hal apa? Isim yang dinasabkan yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas. Itu intinya. Apa Hamzah? Tampung? Hal?
Nah, isim yang dinasabkan yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas. Keadaan ini mencakup keadaan fa'il misalnya, atau keadaan maf'ulun bih, atau keadaan suatu isim yang majrur. Nah, dari pengertian hal ini kan dia menjelaskan keadaan yang belum jelas fungsinya. Dan hal dalam susunan suatu kalam dia sifatnya fadlah, sifatnya tambahan. Nahu qaulika ja'a Zaidun raqiba. Ja'a Zaidun raqiba. Wa raqibtul farasa musrajan wa laqitu Abdullah raqiban wa ma ashbaha dzalik. Saya perhatikan pada masalah hal pertama pengertiannya intinya dia berarti berupa isim mansub. Kalau mau lengkap al-fadlah, al-ismul mansubul fadlah. Makna fadlah apa? Tadi Badri tambahan dalam suatu jumlah, bukan menjadi inti. Ya, kemudian fungsinya apa? Al-mufassir. Limas tabhama minal hayat. Nah, yang diterangkan oleh hal berarti apa, Muhammad Sido? Hayat. Nah, hayat yang diterangkan ini oleh hal al-hayat al-mufassar bihi itu mencakup pertama hayat fa'il. Untuk menerangkan keadaan fa'ilnya ketika melakukan perbuatan. Misalnya dalam matan apa? Ja'a Zaidun. Kalau seorang mengucapkan Ja'a Zaidun, sudah lengkap belum? Hamzah Cirebon. Ja'a Zaidun, sudah lengkap belum? Sudah. Orang sudah ya wis, sudah datang. Ya kan? Cuman terkadang seorang pengen lebih tahu lagi, Zaid itu datangnya jalan kaki atau terbang atau naik kendaraan. Maka diberi keterangan kondisi si Zaid ini, menerangkan hay'ah si Zaid, yang Zaid kedudukannya sebagai apa? Menjadi fa'il. Maka dikatakan ja'a Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan apa? Naik kendaraan. Raqiban. Entah. Raqiban apa ini masih? Kalau orang kepo lagi pengen tanya lagi naik apa? Orang biasa sudah cukup. Ja'a Zaidun ya sudah. Zaid datang. Pengen tahu naik datangnya bagaimana? Dikasih keterangan raqiban. Ingin tahu lagi naik apa? Untuk lebih jelas lagi, raqiban al-faras. Ja'a Zaidun raqiban al-faras. Tapi pembahasan kita saat ini sampai di sini saja. Ja'a Zaidun raqiban. Mana penghapusnya?
Yang kedua, menerangkan hay'ah dari maf'ulun bih. Hay'ah maf'ul. Baik. Seperti dalam matan apa? Raqibtul farasa rajan. Raqibtul farasa musrajan, apa maknanya? Maknanya apa? Hanafi? Raqibtul farasa musrajan. Aku menaiki kuda musrajan. Apa musrajan? Apa Zakaria? Cepat, ngarang, nebak, atau asal? Lihat di kamus. Punya kamus enggak? Kamus, cari. Gitu caranya. Apa badri maknanya? Raqibtul farasa musrajan. Apa di kamus? Aku menaiki kuda dalam keadaan kuda itu apa? Dipasang pelana. Kuda berpelana, bukan naik kuda tanpa pelana. Jadi kudanya sudah dipasang pelana badannya, sehingga memudahkan untuk dinaiki. Contoh lain misalnya. Nah, aku untuk yang saya fa'il banyak. Aku minum dalam keadaan berdiri misalnya. Berarti bagaimana contohnya? Tarik. Syaribtul ma'a qa'iman. Sekarang kalau hay'ah maf'ul. Nah, aku pukul anjing itu dalam keadaan anjing itu sedang tidur. Bagaimana, Ilhan? Darabtul kalba naiman. Baik. Naiman ini yang memukul atau yang dipukul? Yang dipukul. Anjingnya yang dalam keadaan tidur. Yang ketiga, jar wal majrur. Nah, contohnya adalah matan kalian apa, Mujahid? Marartu bi Abdillah. Marartu bi Abdillah. Laqitu Abdullah
raqiban. Itu contoh ini. Laki itu Abdullah raqiban. Ini untuk contoh apa? Menerangkan hayah maf'ulun bih. Sekarang yang menerangkan hayah dari apa? Jar majrur ikhwan. Baik. Maramtu bi Abdillah jalisan. Maramtu bi Abdillah jalisan. Baik. Aku melewati Abdullah dalam keadaan dia duduk. Nah ini mayoritas ikhwan. Nah, isim-isim yang diterangkan oleh hal. Hal itu bisa menerangkan fa'il atau maf'ulun bih atau jar majrur. Baik. Kemudian syarat hal, perhatikan. Qala wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Ini namanya syurutul hal, syarat-syarat hal. Yang pertama, hal itu tidak ada kecuali dalam bentuk nakirah. Hal itu harus berbentuk apa? Isim nakirah. Raqiban, musrajan, jalisan, ini kan nakirah. Ditanwin, tidak ada alnya. Kemudian wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Berarti syarat kedua, hal itu harus datang setelah sempurnanya kalam. Hal itu harus datangkan setelah apa? Sempurnanya kalam. Kalau kalam belum sempurna, tidak bisa didatangkan hal. Nah, kalam yang sempurna yaitu setelah fi'il mengambil fa'ilnya. Kalau mau menerangkan maf'ul berarti ada fi'il, fa'il dan maf'ulnya. Kemudian yang ketiga, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Nah, yaitu sahibul hal harus berupa ma'rifah. Sahibul hal yaitu yang diterangkan, ya, sahibul hal yaitu yang diterangkan. Berarti kan pada contoh ja'a Zaidun raqiban. Perhatikan Muhammad saja. Ja'a Zaidun raqiban. Mana halnya? Halnya mana? Raqiban. Sahibul hal Zaid, yang diterangkan sahibul hal adalah Zaid, yang dia kedudukan sebagai fa'il. Syarat pertama, halnya harus berupa apa? Isim nakirah. Yang kedua, datang setelah sempurna kalam. Kalam sempurna, ja'a Zaidun sudah sempurna. Kemudian sahibul hal harus berupa isim ma'rifah. Karena kalau tidak berupa isim ma'rifah, tidak bisa datang setelahnya hal. Baik, itu 3 syarat hal. Diingat-ingat secara mudah. Nah, ini dulu. Ini cekuan mengganggu.